Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PKI, Pak Rektor, dan Pimpinan Pasti, Pak Rasa, Ibu, Industri dari Pertamina, serta Bapak Ibu sekalian, hadirin para mahasiswa yang hadir pada sore ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di sini, sharing. Jadi berkaitan dengan EBT, energi baru terbarukan. Namun mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini lebih banyak hal-hal yang sifatnya kritikal pengalaman saja. Bagaimana implementasi pengembangan EBT gitu ya, di dalam tataran praktis. Ya. Jadi saya ingin mencoba mengkombinasikan antara persoalan krisis energi yang selama ini kita hadapi dengan persoalan lingkungan yang dikemas dengan konsep circular economy. Slide, silakan. Jadi judul presentasi saya adalah bagaimana implementasi circular economy ini baik dalam konteks penghematan sumber daya alam maupun dalam konteks penghematan energi. Ya, silakan. Baik, jadi ini judul yang saya sampaikan terkait dengan implementasi circular ekonomi dan dalam penghematan sumber daya alam dan energi. Barangkali istilah ini sudah sering kita bahas ya di berbagai forum, tapi yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana prakteknya. Ya. Lanjut saja. Nah, jadi ini adalah terkait dengan isu energi yang mungkin tadi sudah banyak disampaikan ya. Yang intinya adalah bahwa kita saat ini sudah dalam posisi krisis energi ya. Kemudian berarti di samping itu ada hal lain yang juga menjadi perhatian kita semua adalah berkaitan dengan isu kelingkungan dan keberlanjutan. Jadi kalau kita perhatikan di grafik ini menunjukkan bahwa di satu sisi penurunan ketersediaan sumber daya alam dan ekosistem ini semakin menurun. Ini adalah kecenderungan global yang kita hadapi. Dan di sisi lainnya bahwa dengan adanya kegiatan ekonomi yang kita jalankan selama ini juga akan cenderung berdampak pada lingkungan kita. Kalau ini kita biarkan, maka ini akan berkaitan dengan atau akan mempengaruhi terhadap ketahanan lingkungan kita. Nah, ini harus kita perhatikan. Kenapa? Karena memang di satu sisi aktivitas ekonomi tetap kita buka, tapi di sisi lain juga masalah lingkungan tidak bisa kita abaikan. Jadi kalau kita perhatikan memang dari sisi ekonomi pertumbuhan cukup baik. Ini sesuatu hal yang menggembirakan. Dan tapi di sisi lain di selanjutnya kita perhatikan bahwa di sini dampak lingkungan yang luar biasa yang kita hadapi, gitu ya. Terutama limbah padat, pun demikian limbah cair. Dan ini berkaitan dengan aktivitas kita semua, begitu ya. Erat kaitannya dengan masalah kependudukan, pertumbuhan ekonomi, perubahan pola konsumsi masyarakat. Ini sangat mempengaruhi. Itu fenomena yang kita hadapi bahwa limbah-limbah yang dihasilkan umumnya, terutama dari akibat kegiatan industri, ya, yang semakin meningkat itu umumnya karakteristiknya itu tidak mudah terurai. Kalau mudah terurai mungkin problemnya tidak terlalu terlibat ya, tapi kalau komposisinya umumnya adalah material yang tidak mudah terurai, ini akan menjadi masalah bagi lingkungan. Di samping itu sudah masalah kebiasaan masyarakat, perilaku masyarakat ini yang juga akan mempengaruhi. Lanjut. Nah, kemudian kalau kita perhatikan consumption rate kita ini memang kalau dibiarkan ini akan terus meningkat, gitu ya. Dan kalau kita tingkatkan efisiensinya, ya, maka ini mungkin akan ada penurunan. Tapi yang kita perhatian selama ini sekarang ini adalah bagaimana kemudian menjadikan pola konsumsi dan produksi ini menjadi sustainable. Lanjut.
Jadi contoh saja misalnya terkait dengan sel atau limbah rumah tangga maupun dari industri yang ada di Indonesia, umumnya memang tata kelolanya juga masih belum baik. Ya, sebagian besar itu masih end up di alam, di sungai, di laut, dan seterusnya. Dan ini menjadi isu kita selama ini. Diperkirakan ada sekitar 17 juta ton per tahun sampah yang tidak terurus. Dan 40% itu ada di saluran air, taman, dan di bahar. Itu yang menjadi persoalan. Lanjut. Nah, khusus mengenai material plastik misalnya yang sebetulnya bahan dasarnya juga adalah dari Indonesia, ini sekarang ini sudah dalam posisi krisis, gitu ya. Artinya perlu menjadi perhatian serius, gitu ya. Lanjut. Oleh karena itu maka menurut pandangan saya bahwa kita tidak bisa ya mengadukan antara kepentingan ekonomi dari satu sisi dan lingkungan di sisi lain. Perlu ada upaya kompromistis. Nah, konsep yang ditawarkan itu adalah dengan menerapkan konsep sirkular ekonomi dan di dalamnya termasuk EBT. Nah, jadi ini terkait dengan peran perguruan tinggi dalam hal tadi ya, terutama dalam hal penerimaan EBT. Kalau saya baca gitu ya di apa namanya itu di SDM bahwa ada 4 pilar terkait dengan ketahanan energi. Satu diantaranya adalah teknologi and human resources. Tapi juga masalah lingkungan dan environmental accountability juga kita tidak bisa mengabaikan itu. Lanjut. Nah, ini adalah berkaitan dengan circular ekonomi. Jadi kalau kita bicara mengenai circular ekonomi itu adalah memastikan agar material itu tidak enak di alam, tapi menjadi sesuatu aktivitas ekonomi yang bisa lebih sustainable. Lanjut. Ini sebetulnya foto saya lagi masih 17 tahunan, ketika tahun 2000 mengembangkan konsep waste is resources. Dan ini sudah menjadi panduan Undang-Undang 18 bahwa sampah salah satu tujuannya adalah sampah dijadikan sebagai sumber daya. Mungkin di skip saja supaya waktunya cepat. Jadi konsep circular ekonomi itu sesungguhnya adalah memastikan agar material itu tetap berada pada siklus ekonomi, gitu ya. Lanjut. Ini jadi kalau kita perhatikan kasusnya sekarang di lapangan, ada satu siklus pemanfaatan sampah yang dijadikan sumber daya, itu siklusnya seperti ini. Mulai dari industri, distributor, konsumen, kemudian nanti di sini barang-barang yang bernilai ekonomi itu masuk ke bank sampah, hulu, dan seterusnya, dan masuk ke industri lagi. Lanjut. Nah, saya memberikan satu contoh kasus ketika saya mensimulasikan di Kota Bandung misalnya, bagaimana implementasi sumber ekonomi dalam penghematan sumber daya di Kota Bandung. Lanjut. Nah, jadi terkait dengan implementasinya di lapangan, saya melihat ada 3 kelompok yang saling berinteraksi. Satu, masyarakat, yang kedua adalah pemerintah, yang ketiga adalah sektor informal. Bagaimana ini bisa dipadukan dalam sebuah sistem yang terintegrasi atau terpadu. Lanjut. Nah, ini contoh satu aktivitas terkait dengan pemanfaatan plastik misalnya. Sudah banyak industri yang coba diklik terus. Jadi kecilkan saja. Ini contoh kegiatan bagaimana pemanfaatan plastik yang dari orang menjadi plastik lagi. Ya, ini yang kita akan coba simulasikan dampaknya seperti apa. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, berbicara mengenai mengintegrasikan 3 kelompok tadi, gitu ya, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor informal. Tentunya ini akan berhubungan dengan faktor apa yang menjadi penentu. Saya mengkaji dari literatur, ya, ada sekitar 59 variabel kalau dalam bahasa akademik di seluruh dunia kalau kita mau mengintegrasikan ketiga kelompok itu. Tapi setelah saya kaji untuk Kota Bandung yang cocok hanya 17 faktor yang bisa kita kuantifikasi. Nah, lanjut, saya mencoba mensimulasikan dengan sistem dynamic, gitu ya, dengan membuat skenario ada 5 skenario untuk mensimulasikan ini. Lanjut. Dan ini hasilnya.
Hasil skenario dengan sistem dynamic menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 juta per tahun untuk biaya pengurangan sampah di sumber akan ada pengurangan sampah di sumber 58 ton per tahun di sumber atau pengurangan biaya penanganan sekitar 65,8 juta. Jadi ini gambaran bahwa ketika kita melakukan investasi awal untuk pengurangan sampah di sumber, ini akan terjadi penghematan yang cukup signifikan dalam hal pengurangan sampah. Nah, itu saya kira di sini aja, lanjut saja ini hasil simulasi yang lain, yang terakhir terus. Nah ini, jadi ini hasil simulasi yang terkait dengan penghematan sumber daya alam. Jadi akan terlihat plastik energi itu akan terhemat ya. Di existing itu 33%, moderat itu 60%, bahkan di sekarang itu 73%. Begitu dua kertas jadi akan terhematkan dan dua bermanfaat akan terhematkan. Itu ini contoh implementasi dan saya sudah publikasi publis ya di jurnal internasional. Kemudian contoh lain ketika saya terapkan di PT Coca-Cola ya terkait dengan penghematan sumber daya alam dengan konsep itu green manufacturing industry. Lanjut. Ini konsepnya di Coca-Cola ini tahun 2010 dan sudah dipublish juga di forum APN ya ASEAN itu forum terkait dengan industri. Lanjut. Dan ini juga penelitian saya tahun 2012 bagaimana penerapan sirkular ekonomi dalam penghematan energi pada mengembangkan gas hidrolisis. Lanjut. Jadi dari setiap aktivitas pengolahan sampah itu selalu ada residu yang terbuang dan ini dari masalah. Next, ada persoalan di sini sebetulnya satu residu ini kemana dan yang kedua next. Di sini ada BBM yang kita butuhkan, bikin tadi satu. Nah, ini ada persoalan kebutuhan BBM solar. Saya melakukan pengembangan bagaimana menyelesaikan residu dari satu sisi dan penghematan BBM di sisi lain. Kita ini adalah teorinya ya, bagaimana kita memanfaatkan biomasa itu jadi energi. Lanjut ini teorinya dan ini adalah konseptualnya. Dan kemudian saya membuat semacam eksperimen bagaimana memanfaatkan residu menjadi energi. Lanjut. Lalu dikembangkan itu next saja. Next. Ini konsepnya saja. Karena waktunya terbatas ya. Ini model yang saya kembangkan di lapangannya. Bagaimana memanfaatkan residu lagi sampai selesai saja menjadi energi yang bisa menghemat solar untuk mesin cacah, gitu ya. Ini salah satu contoh bagaimana implementasi daripada konsep gasifikasi pirolisis dari plastik yang terbuang menjadi residu, kemudian digasifikasi dan gas yang minyak ini dimanfaatkan untuk mensubstitusi solar. Dan dari hasil penelitian ada penghematan sekitar 70-80%. Dan alhamdulillah bahwa yang saya temukan sudah dipatenkan. Jadi paten ini tahun 2000 meskipun penelitiannya tahun 2012-13 jadi patennya baru keluar tahun 2020. Nah, ini publikasi saja ya. Dan selanjutnya kalau ini adalah yang saya kembangkan di RW saya sendiri karena saya juga ketua RW, jadi saya mengembangkan di masyarakat saya sendiri terutama berkaitan dengan keberadaan pemanfaatan sampah untuk biodiesel, biogas dan juga untuk ketahanan pangan. Next. Nah ini adalah soundnya ada di depan rumah saya sebetulnya ini ada di rumah saya sound edukasi ini. Bagaimana waste to energy dan waste to eco farming. Wajahnya seperti ini, sebenarnya ini adalah mekanisme standar ya di tata kelola sampah skala rumah tangga. Cuma ada satu hal yang saya kembangkan di sini adalah bioregister, di mana sampah dapur, sampah yang sering dianggap menjadi masalah, kemudian dikonversi menjadi gas melalui bioregister ini. Sehingga untuk masak dan lain sebagainya skala tentunya di skala
RT saya ini dengan memanfaatkan nasi gitu ya. Jadi, dan juga di samping itu juga ada hal lain yang kita bisa manfaatkan untuk mewujudkan ketahanan pangan setidaknya dalam bentuk rumah tangga setempat. Nah, tentu saja ini ada satu video udah sebetulnya. Anda yang resah dengan mahalnya harga cabai dan sayur-mayur dapat contoh metode seorang pemimpin usaha muda di Kecamatan Kampar, Kabupaten Bandung yang merintis dan taman integrasi untuk membangun ketahanan pangan di wilayah di tempat itu. Warga pun dapat memperoleh sayur dan bahan obat dengan gratis. Di dalam mengenai harga cabai dan sayur-mayur pada kompleks Kelinci Padang ini, Desa Mulia, Kampar, Kabupaten Bandung, bisa kita juga mendapatkan cabai dan sayuran lainnya secara gratis. Cabai dan sayuran tersebut bebas dipetik di salon dan taman edukasi Muhammad Kapolri, perintis ketahanan pangan di kompleks tersebut. Di taman edukasi inilah Muhammad Kapolri mengajak warganya menanam beragam tanaman sayur dan obat. Tanaman sayur dan obat di tangannya seperti cabai, terbawang, seledri, kasuyung, kamboja, gimpeng, hingga minyak. Lanjut saja barangkali, di next saja nanti. Selanjutnya bisa dilihat di YouTube saya, gitu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Lanjut, ini adalah gambaran masyarakat, baik itu dari masyarakat sekitarnya maupun dari luar Bandung, gitu ya, dari berbagai seluruh Indonesia yang sudah belajar secara langsung menjadi usaha edukasi ini. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mau hadir silakan, para mahasiswa juga silakan sambil ngalih di sawah ini sambil belajar, gitu ya. Lanjut. Nah, ini gambaran juga dari UPR yang sudah mengajak timnya untuk belajar di sawah edukasi ini. Lanjut. Ya, sama. Dan ini sawah ini juga sudah dikunjungi dari berbagai tamu dari mancanegara, Jepang dan ini adalah gambaran saya memang satu minggu itu mengedukasi siapapun yang sudah janjian belajar bagaimana mengkonversi waste menjadi resources maupun waste menjadi energi. Ya, ini tagline saja bahwa satu tangan bergerak, ribuan tangan mengikuti. Lanjut, ada satu lagi, jangan tepuk tangan dulu kan. Satu lagi, lebih baik hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.